Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jarod Widodo, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSI Muhammadiyah Kendal. Kami mengucapkan selamat Hari Jantung Sedunia pada 29 September 2021 ini dengan tema tahun ini adalah Use Your Heart to Connect Your Heart. Kita ketahui penyakit jantung masih merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia. Dikatakan dari berbagai penelitian, sekitar 18 juta lebih per tahun orang meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah atau cardiovascular disease. Dan ini masih menjadi masalah buat kita bersama. Di Indonesia, angka-angka kejadian risk factor itu dan masih tinggi sekali. Ada beberapa faktor yang kemudian berperan dalam terjadinya cardiovascular disease. Di antaranya ada hipertensi, kemudian ada merokok, ada diabetes, DM, diabetes mellitus, kemudian ada dyslipidemia, ada polusi udara dikatakan, kemudian ada stres, level stres yang tinggi, kemudian ada beberapa faktor risiko yang tidak bisa kita kontrol seperti keturunan dan sebagainya. Pangkal risk factor inilah yang harusnya menjadi perhatian kita bersama, terutama untuk para primary health care seperti di puskesmas, dokter-dokter di puskesmas. Kita harus aware untuk pengendalian risk factor tersebut. Data di penelitian di Indonesia, misalkan hipertensi kita sebutkan sebagai salah satu risk factor untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah, itu angka kejadian di Indonesia overall itu di atas 30%. Jadi kalau ada 10 orang Indonesia berkumpul, lebih dari 3 diantaranya kemungkinan menderita hipertensi. Nah, yang menarik dari sekian banyak penderita hipertensi ini, yang mengalami kontrol itu sedikit sekali, yang diterapi itu sedikit sekali, yang menjalani terapi sedikit sekali, dan hampir 80% yang menjalani terapi tidak mencapai target yang kita harapkan. Karena di sana dalam terapi hipertensi kita punya target-target untuk mencegah terjadinya cardiovascular disease. Itu diantara salah satu penyebab tingginya angka kejadian cardiovascular disease di Indonesia. Kemudian kita tahu merokok di Indonesia ini masih merupakan sebuah hal yang wajar, Padahal rokok itu penyumbang terjadinya cardiovascular disease yang cukup besar di Indonesia, terutama di wilayah Asia terutama. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan di antara risk factor tertinggi itu adalah karena akibat rokok, selain diabetes dan hipertensi. Kemudian ada faktor lain yang juga sangat tinggi dan banyak kejadiannya di Indonesia adalah dyslipidemia. Dyslipidemia adalah gangguan metabolisme lemak, ditandai dengan peningkatan LDL kolesterol, penurunan HDL kolesterol, dan peningkatan non-HDL kolesterol yang lain. Dan kita tahu pandemi COVID kemarin, hampir 2 tahun ini, menyebabkan aktivitas fisik kita semuanya berkurang. Yang tadinya olahraga, yang tadinya aktivitas di luar, kita lebih banyak aktivitas di luar. Sehingga kemungkinan untuk terjadi dyslipidemia itu besar. Ditambah faktor-faktor overweight atau overweight. Dan itu kalau kita lihat, saya lihat dari banyak sekali pasien-pasien mengeluh semua karena selama corona ini aktivitas semuanya dikurang, kemudian pekerjaan juga harus dikerjakan dari rumah, sehingga aktivitas fisiknya mengalami penurunan, dan kebalikannya aktivitas inputnya justru bertambah. Maka dari itu saya mengajak kita semuanya, mari kita cintai jantung kita jaga jantung kita, untuk kalau kita memiliki risk factor, segera kita potong dari awal. Kalau kita memiliki risk factor, segera kita berobat, segera kita kontrol, tidak harus obat. Bisa dengan lifestyle modification. Prinsipnya targetnya harus tercapai. Misalkan hipertensi, maka tensi harus kita turunkan di bawah 140 atau di bawah 130 pada usia kurang dari
65 tahun. Kemudian jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan jantung secara berkala, karena sering sekali masih banyak diabaikan di masyarakat kita. Kita jarang melakukan general check up secara rutin untuk melihat apakah kita punya risk-factor tersebut. Sering sekali kita dapati pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah sangat lanjut, dan itu tentu lebih sulit untuk kita atasi dibanding kalau dilakukan pemeriksaan rutin secara berkala dan kita ketahui lebih dini adanya risk-factor tersebut. Itu jauh lebih mudah untuk mengatasinya dibanding setelah terjadi cardiovascular disease. Tips dari kami, mari kita jaga kesehatan jantung kita perbanyak aktivitas fisik, kita hindari merokok. Hindari merokok artinya hindari merokok dan hindari kerumunan orang yang merokok. Ya, kemudian kita kurangi konsumsi garam, kita kurangi konsumsi lemak jenuh kita perbanyak sayur, kita perbanyak buah, mudah-mudahan. Dan jangan lupa tadi kita lakukan general check-up secara rutin. Saja dari saya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.